Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari pertama 1 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan rasa syukur yang luar biasa, kami diberikan izin untuk memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Hari ini hari Jumat. Seluruh kebaikan penyertaan Allah, seluruh janji-janji Allah di dalam penyertaan kepada setiap anak-anaknya, termasuk kami semua sahabat seperjalanan, akan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita sebagaimana janjinya dari hujung penghujung, dari Alfa sampai Omega. Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan yang kita baca dikatakan hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apa yang kita akan pelajari mulai awal tahun ini dan mulai hari pertama kita menginjak di tahun 2021 ini? Yang kita perlu pelajari dari ayat yang firman Tuhan sudah katakan tadi. Hati manusia memikirkan jalannya. Artinya kita punya semua perencanaan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sudah buat sedemikian baiknya. Namun jikalau Tuhan tidak mengizinkan, semuanya itu bisa terjadi. Mari kita belajar dari sebuah perjalanan panjang. Tahun yang sebelumnya adalah tahun di mana orang berjuang dengan penyakit yang bernama COVID-19, yaitu Corona. Dan saat ini bukan semakin mereda, namun justru semakin meningkat di berbagai tempat. Barusan saya mendapatkan telepon dari seorang rekan majelis yang mengatakan salah seorang rekan pendeta saya, rekan pendeta satu sekolah teologi, dia satu tingkat di atas saya, kena COVID-19. Dan itu tidak pernah terpikir sama sekali. Satu demi satu penyakit ini semakin masuk dalam lingkaran yang terdekat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu pelajari dalam dunia yang tidak pasti ini? Artinya, yang pertama kita pelajari, manusia itu punya keterbatasan yang sangat luar biasa untuk mengendalikan keadaan, mengendalikan situasi, memahami masa depan. Sangat terbatas. Tidak ada seorang pun yang sanggup dengan pasti menentukan segala sesuatu ataupun menilai segala sesuatu yang terjadi di masa nanti. Hanya Allah yang tahu. Sehingga firman Tuhan katakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hal yang baik terjadi dalam izin Tuhan, hal yang tidak baik terjadi pun di dalam izin Tuhan. Yang baik dan yang tidak baik yang terjadi itu semata-mata pun demi kebaikan. Dan kebaikan Allah tatkala terjadi di dalam sebuah bencana, di dalam penyakit, di dalam hal-hal yang tidak kita sukai, itu memang sulit dimengerti. Namun sewaktu kita mau belajar memahami Allah di dalam perjalanan panjang sejarah manusia yang terdapat di dalam Alkitab, maka jelas sekali beritanya. Mengapa Tuhan izinkan sebuah bencana, sebuah penyakit, sebuah persoalan terjadi? Alkitab jelas sekali dan itu bukan sebuah rahasia lagi yang kita perlu pertanyakan. Yang pertama apa? Yang pertama itu sebuah peringatan kepada manusia. Bahwa kekuasaan tertinggi di dalam dunia dan seluruh jagat raya ini hanya ada Allah. Tatkala musibah itu terjadi, itu adalah peringatan kepada kita. Mungkin kita sudah melupakan Tuhan seperti Israel, meninggalkan Tuhan atau kehidupan kita yang tidak pernah bersyukur. Itu peringatan. Dan yang selanjutnya adalah jikalau ada bencana dan segala macam, itu juga menandakan dunia ini bukan tempat yang sempurna untuk kita tinggali. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, dunia ini ada di dalam kutukan Allah. Manusia akan berjerih payah yang lelaki-laki untuk mencari dan mengolah tanah ini, mencari nafkah. Wanita akan mengalami sakit yang luar biasa karena bersalin dan segala sesuatunya. Namun Tuhan dengan jelas memberikan janji bahwa
Sang juru selamat yang datang tungkul Isa itu akan kemudian menjadi penyelamat di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan itu janji Tuhan juga kepada kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi waktu yang ada di depan kita? Mari kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, baik secara bersama maupun setiap pribadi kita masing-masing. Apa yang kita harus lakukan pada hari pertama ini? Mari kita mengaku dosa untuk segala apa yang kita lakukan di masa terdahulu. Baik dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Kalau kita ada melukai, kalau kita ada merugikan, kembalikanlah apa yang sudah engkau rugikan kepada orang lain. Kalau engkau sudah melukai seseorang, mungkin anggota keluargamu atau siapapun juga, ini adalah masa pengakuan dosa yang perlu dibuktikan dengan tindakan. Maka minta maaflah. Kalau itu kerugian dalam bentuk finansial, kerugian dalam bentuk apa, engkau ganti kerugian itu sebisa-bisanya. Maka itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan pada awal tahun ini adalah sebuah renewal, memperbaharui sebuah kehidupan, mengalami sebuah pertobatan, dan mengakui segala sesuatu yang sudah salah yang kita perbuat di masa terdahulu. Melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita rugikan. Dan lalu kemudian yang paling utama, melakukan sebuah perubahan hidup. Perubahan hidupnya itu apa? Yang pertama, perbaiki konsep. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita. Kalau Tuhan itu mau petik saja sesuatu dengan kedipan mata Tuhan, dengan petikan jari Tuhan, semua yang kita rencanakan bisa bubar, bisa hancur dalam sesaat dalam kekuasaan Tuhan. Artinya, sadarilah, hidup ini hanya Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang kita kerjakan harus ada di dalam jalan Tuhan, harus ada di dalam ketentuan Tuhan, harus ada bersama dengan melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang kita perlu lakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang berikut adalah belajar bersyukur dengan apapun yang ada. Bersyukur yang pertama bukan karena kita hidup dalam keadaan lancar. Namun Tuhan menyertai kita di sepanjang musim kehidupan kita. Pada saat musim hujan, musim panas, musim salju, musim dingin, musim semi, Tuhan menyertai kita dan Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan menghadapi segala sesuatu yang ada. Jangan meminta kemudahan, jangan meminta kekayaan, jangan meminta kemakmuran, jangan meminta kelancaran. Namun mintalah kepada Allah di dalam awal tahun ini kekuatan daripada Allah untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup yang bisa terus terjadi di sepanjang dan di hadapan kehidupan kita. Itu doa yang terpenting sehingga kehidupan ini harus mengalami sebuah perubahan. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita belajar dari kesalahan, dari kegagalan. Mari kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk memahami kehendak Allah dengan jauh lebih benar. Mari kita belajar untuk bersedia belajar. Ini poin yang paling penting. Mari kita belajar untuk bersedia belajar. Banyak orang yang tidak pernah mau belajar bagaimana menjadi lebih baik lagi karena dia merasa dia berhenti belajar karena merasa sudah paling tahu, paling benar, paling hebat dan paling segala-galanya. Itulah awal kejatuhan. Jadi apa yang kita perlu pelajari saat ini di dalam awal tahun ini? Mari kita belajar untuk bersedia belajar semakin baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Khususnya buat rekan pendeta, rekan yang saya kenal, Tuhan jamah sembuhkan dari COVID-19 yang sedang dialaminya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, rintangan, masalah dan persoalan kehidupan. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu di awal tahun ini, Tuhan akan dengarkan seluruh permohonan kami dan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Tuhan ajar kami untuk pada awal tahun ini, agar kami mengandalkan Tuhan dan memiliki hati yang mau untuk belajar untuk bersedia belajar menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, selamat tahun baru. Ingatlah Tuhan akan menyertai hidupmu sepanjang kehidupanmu dari awal sampai kesudahannya. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.